Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gase. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Gase melanjutkan eksplor kembali ya. Setelah tadi malam kita mencari sebuah tempat atau hutan yang bernama Gintung Wangi ya. Akan tetapi sampai pagi kita tidak menemukan itu teman-teman. Jadi kita melanjutkan di malam hari ini. Saya ceritakan sedikit tentang Gintung Wangi. Jadi tadi malam kita itu bertemu dengan salah satu makhluk yang bernama Japagiri. Japagiri adalah utusan dari kerajaan Gintung Wangi yang ceritanya diutus oleh raja untuk memberitahukan kepada kami, sama saja memberikan sebuah amanah sebenarnya kepada kami untuk mencari sebuah burung alap-alap pulung gantung teman-teman. Jadi sejarahnya alap-alap pulung gantung adalah hewan peliharaan dari salah satu pendekar yang jahat, katanya dulunya itu sangat jahat bengis, yaitu pendekar mata perak. Betul. Dimana untuk menghadapi kejahatan yang telah dilakukan oleh pendekar mata perak itu, kerajaan dari Gintung Wangi itu berinisiatif untuk menangkap dari si burung peliharaannya, yaitu alap-alap pulung gantung itu teman-teman. Mohon maaf sekali saya belum hafal ya. Jadi, namanya banyak sih mas. Namanya banyak ini informasinya. Lah setelah dikurung beberapa tahun, tiba-tiba burung itu terlepas teman-teman dari kerajaan Gintung Wangi itu. Dan ceritanya bisa dipastikan mencari tuannya, yaitu pendekar mata perak itu. Akan tetapi untuk keberadaan dari pendekar mata perak itu kan tidak ada yang tahu, sehingga burung itu berkeliaran sambil mencari tuannya. Tentunya mereka burung itu akan memerlukan sebuah makanan teman-teman. Nah, yang membahayakan di sini informasinya, jika sampai burung alap-alap pulung gantung itu menghinggap di kediaman manusia, rumah atau tempat tinggalnya, tempat beristirahat juga mas. Ya, itu akan meninggalkan sebuah bulu, merontokkan salah satu bulunya, di mana tempat tinggal yang telah ditinggali sebuah bulu itu penghuninya akan merasakan kegelisahan, depresi menyerang ke psikolog lah intinya ya. Psikologis, kalau psikolog tukangnya. Psikologis ya. Nah, yang fatalnya teman-teman, jika sampai bulu itu tidak diketahui keberadaannya, lama-kelamaan akan menjadi gelu, masuk ke dalam tanah akan menjadi gelu, yaitu bongkahan tanah yang keras ya. Ya, yang bisa dikatakan itu bulat ya, bulat. Jadi informasi yang terakhir dapat Mas Ganang kemarin ini, jika makhluk manusia ini atau siapa yang sudah terkena bulu itu maka akan mengalami depresi yang menyebabkan bunuh diri. Jika gelu itu nanti tidak diambil mas, maka akan bisa menimbulkan korban-korban yang lain. Jadi gelu itu yang sudah masuk ke tanah sebagai tempat sasaran dari si korban ya, nanti bisa bunuh dirinya di atas gelu itu. Titiknya ya mas. Titik sebagai titik teman-teman. Jika sampai satu korban belum diketahui gelu itu berada, nanti akan memakan keluarga yang lain, yang intinya akan menghabiskan satu keluarga, kurang lebih seperti itu. Yang tujuannya untuk makanan itu ya mas? Tujuannya untuk makanan teman-teman. Ini informasi ini belum bisa saya pastikan valid, karena saya juga belum bertemu langsung dengan kerajaan si Gintung Wangi, melainkan hanya di suruhannya Japagiri itu teman-teman. Maka dari itu selain kita menuju ke Gintung Wangi, kita juga mau mencari informasi pelan-pelan mengenai hal itu. Jika memang itu memang benar, berarti itu amanah ditujukan untuk kami. Mohon silahkan yang menonton video ini utamakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai meninggalkan kewajiban kita hidup di dunia, yaitu sholat teman-teman. Jangan sampai seperti Eyang Martaji ditolak cintanya sampai meletre. Saya nggak tahu sekarang Eyang Martaji sama Eyang Patih Dharma Wulung diapain, saya juga belum tahu teman-teman ya. Mas.
Ya. Mungkin cukup ya. Cukup. Ya cukup. Ada yang mau nambahin? Kami bertujuh ya. Bertujuh. Ini terima kasih Mas Judi ikut ekspor lagi. Siap. Terima kasih juga Lagi. Mas Kani dan tim kasih semuanya. Ya. Siap. Ini rumahnya tanda-tandanya nih. Oh iya. Oh ya, dibicarakan sempat tanda-tandanya juga ya. Itu orangnya jadi pendiam. Ini seperti luka bakar di punggung. Ada loh mas, tompang luka bakar ini. Emosian mas, duduk di rumah, Oke. menyepi di kali. Oh ya, badai ngawur saya. Ini serius. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Wajib serius ini kali gue. Kau tanya mambu. Udah. Oke, Mas Wan. Wan, gue, Kau tanya mambu udah cangkemnya. semeneng gue. Gue, luka bakar, luka gatel mau ini disebut nak. Bukan, ini tumor, Mbah. Walau apa, sering maling kali mau menyepi dewekan. Nyemplung icip-icip yo. Digelet bulunya bang, digelet. Gelu. Iya. Iya, gelu Gelunya dicari. Kan jadi gelu itu. Gede. Aku gelu Aku lagi marah lu maksudnya lu. Contoh sih cangkemnya. Udah sebutan banget mah bu. Mambu udah. Langsung nabrak. Apa sih Mas? Sisak gambar-gambaran apa jeburan apa sih? Ngapa sih? Mundur ya, Mbak. Gak bisa mentok iya kok. Mentok apa priwe ban mundur ya ban? Aduh ya pegel gitu. Mas. Ya udah nyala kamera. Coba ngerti mundur mana ini? Enggak bisa mundur, Mas. Bentar. Lara, terus. Yakin gak? Mas Wan. Mas Wan kejepit. Coba kiri. Mas, ini semuanya tok ya? Ortein gitu nih. Aduh, apa temen? Kanan. Apa sih? Orang teh gerak kok. Oh pegang ya. Kenapa tengah? Aduh. Dia maju kok mas. Murah sih jemburi iki kok. Bisa? Maju bisa. Jangan maju ke. Mundur mana mas? Mundur apa? Mundur apaan ya? Aja mundur, pegang nyong. Cepat. Mau bisa mundur maning. Enggak bisa mundur. Maju udah bisa coba nyobok. Mundur tak izin ke. Ayo coba mundur. Bentar ya, C, Lara. Enggak bisa maju. Wan. Tidak bisa mundur lagi. Mas, pilih mas. Ya, Mas. Gimana ya? Sini, Mas. Gila, apa tuh? Jadi kayak ada penghalang di sini loh. Ini mana jangan dulu. Miring. Apaan? Urutan ini kamera. Miring. Tongkrong lewat. Miring kok. Ibu lu mentok iya kok. Miring kayak gini dulu. Pikir. Aduh. Coba aja mitok, Wan. Sabar. Bidadari apa mas? Berarti apaan sih? Nah, ini kok masuk atap pintu. Gaya-gayanya kayak cewek itu loh mas. Sempit. Nih kamera, nih senter nih, Mas. Siapa ini mas? Preman ini loh. Pendekar ya. Siapa sih mas? Nggak tahu ini. Ali salah. Apa kayak? Hewan aja mundur, Wan. Jom. Ya. Yuk, kok tak maju ya. Ambekane kok kuwi lho. Aduh, Maju sini. Enggak bisa. Ini Assalamualaikum. mundur. enggak bisa. Wis cukup. Aduh. Maju. Apa yang kau lakukan? Iya, enggak maju. Lepaskan kami. Astagfirullah. Bener dia. Udah lega, yang lain udah lega. Ulahnya ini Mas Wan. Ini pelakunya. Oh, pelakunya kamu ternyata. Kenapa kau mengganggu perjalanan saya? Perkenalkan, saya Nyai Sanito. Nyai Sanito. Selamat datang di hutan Sampitraku. Bukan ini. Antasaba, Mbok, hutan Antasaba. Itu julukan hutan yang sekarang. Maksudnya ganti nama?
Sejatinya, hutan ini adalah hutan Sabit Laku. Memang banyak warga yang menyebutnya Antasaba. Antasaba. Karena hutan ini sangat jarang dilewati oleh manusia-manusia. Dan kenapa kalian masuk hutan ini? Saya mau bertujuan ke Gintung Wangi. Apakah jenengan kenal atau tahu hutan itu? Tentunya saya mengetahui. Nah, menurut saya patokan Gintung Wangi itu paling dekat adalah jalan lewat sini. Yang saya juga sudah permisi, saya juga sudah ucapkan salam. Saya tidak ngomong sembarangan di sini. Saya pikir dengan permisi dan salam saya ini sudah mewakili saya untuk melintas di hutan ini. Sudah jelas. Alas Sabit Laku jarang dijamah manusia. Jika kalian ingin ke alas Gintung Wangi. Gintung Wangi, kenapa tidak melewati jalan yang lain? Ini adalah jalan yang jalan terdekat. paling dekat menurut saya. Makhluk aneh. Lagian apa lo sampean lo? Baiklah. Jika kalian tetap ingin melewati hutan ini, itu bertanda kalian sudah siap menyerahkan jiwa raga kalian. Maksudnya gimana? Lo kan jiwa emang kamu Tuhan. Dulu ada manusia yang melewati hutan ini, tapi tidak bisa pulang karena Tersasar kali. Tersesat kamu yang sesatin, Bu. tidak. Jika sudah masuk di hutan ini, mau tidak mau harus siap berhadapan dengan Raja Puger Tulokso. Kurtulukso. Pabrik. Puger Tulokso, Raja Puger Tulokso. Apakah kalian siap? Nah, saya tidak ada urusannya sama Raja Puger Tulokso. Tapi kalian sudah masuk dalam hutan Sabit Laku ini. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus berhadapan dengan Raja Puger Tulokso. Untuk apa? Saya meminta izin. Saya pikir sudah. Raja Puger Tulokso sangat benci dengan kebodohan. Mau tidak mau, jika kalian ingin bisa melewati hutan ini, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari Raja Puger Tulokso. Jawab pertanyaan tuwong. Saya hanya menjawab pertanyaan, setelah itu boleh lanjut. Silakan. Itu sudah menjadi tugasku untuk menggadang setiap makhluk, apalagi manusia yang nekat masuk dalam hutan ini. Hubungannya apa dengan jiwa raga? Banyak sekali. Dulu manusia sempat masuk ke sini. Dia tidak bisa pulang, bahkan sampai mati tidak bisa keluar. Masih bener loh. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari Raja Puger Tulokso. Pertanyaan masih mati. Puger Tulokso sangat benci dengan kebodohan. Kalau misalnya kita mau tetap lanjut tanpa menjawab, ya nggak apa-apa kan? Tidak bisa. Pertanyaannya apa? Saya sudah makan, paling pertanyaan sudah makan apa belum? Ya sudah. Kenapa lewat sini? Apakah kalian sudah siap? Bawa tumbal apa enggak? Paling gitu kan. Minta itu ujung-ujungnya. Kalian tidak mungkin bisa kembali setelah bertemu dengan saya. Terus. Di mana Puger Tulokso itu? Mas jangan dengerin nah, Mas, kita langsung jalan aja. Jur Mas. ini. Iya, cut naik. Kalian Miring-miring gimana? Geser, Bu. Ya, Aduh. Maju aku, Dik. maju-maju sih, Mas. Miring, Mas. Ini harusnya sejalur ini harusnya. Tuh, Mas, beke. Aku nyuruh mundur lagi kok.
Nggak usah dengerin dulu lah, lanjut aja. Maju tayang. Ini kami kekunci loh mas, paling nggak harus. Oh bisa mas? Kira bisa? Lah kok ngapa pada mana? Puter balik badan. Mentok kiko. Balik badan. Ini balik badan kok. Waduh bang, jajale ini apa bang? Kumbah tambah coba, cenderung Cenderung kok ini. Maju bisa, maju bisa. Sabar ki sabar. Aku udah nabrak wit ya. Ora bisa mas kok. Lagi tabrak bae lah Mas. Aduh, tan kayak gini loh. Ayo Bang Madu. Dia sesek teman bos. Kan saya sekolah gara-gara mikir siapa kejangan lah. Woi, aja mundur woi. Pas pasti mana tuh becok dari buku becok. Emang masih nggak bisa mundur apa? Nggak bisa. Jadi dikasih jarak ini sama saya nanti bisa dia bisa mundur lah. Tekan. Mau kailan. Hah? Ya jangan tumbang. Iya, tuh bersih. Ini hutannya masih libat ya? Rapat nanas malu tengah arah jur teng mengkok. Nanas matang kok teng jenggot. Gimana sih kok? Mas itu nih mas. Saya tidak bisa mundur ini. Alah, itu dia. Siapa yang masuk itu bang? Wah, ikat ini. Aduh, astagfirullah. Tolong ini. Sampai siapa ke? Wes, Kalian mencari siapa? Kami mau lewat mau ke Iya, kami mau ke hutan gitu. Gintu Wangi. Apakah kalian tidak mendengar perkataan dari utusanku? Jika kalian ingin keluar ataupun melewati hutan ini, kalian harus menemuiku terlebih dahulu. Setidaknya kalian harus bisa menjawab pertanyaanku. Lepaskan kami terlebih dahulu. Iya ini. Ini cepet ngapa sih perak bisa cot. mas. Assalamualaikum. Kalian mendengarkan perkataan utusanku atau tidak? Ya saya tadi bertemu. Apa sih namanya tadi? Cuma Sanetium. bukannya saya sudah Sanetium. izin. Saya sudah mengucapkan salam, sudah permisi. Hanya ingin melintas. Ya mohon maaf jika kami mungkin kurang sopan. Kau pikir yang dikatakan utusanku itu adalah candaan? Apakah kau tidak mengenal pepatah di mana bumi diinjak langit dijunjung? Karena di setiap tempat berbeda aturan. Dan di tempat ini pun saya Puker Turokso memiliki aturan sebagai penguasa hutan ini. Ya. Terus apa yang jenengan mau dari saya? Saya tidak terima jika tanah yang saya pimpin ini dilewati oleh makhluk-makhluk yang bodoh. Nyelewat. Setidak-tidaknya saya akan membiarkan lewat makhluk yang bisa menjawab pertanyaanku. Atau saya akan memberikan keringanan kepada makhluk yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Dengan membiarkan dia hidup di hutan ini. Akan tetapi dia tidak bisa keluar dari hutan ini. Yang pada akhirnya mereka akan mati kelaparan. Mati karena keputusasaan. Percaya atau tidak percaya, kau bisa buktikan. Setelah kau menjawab pertanyaanku, kau bisa dengan sengaja menggagalkan pertanyaanmu. Sehingga kau bisa membuktikan tentang kebenaran dari peraturan di hutan ini. Pertanyaan. Mengenai hal apa itu pertanyaan? Banyak hal yang ingin saya tanyakan kepadamu. Tentunya di sini saya akan bertanya sesuai dengan kemampuan berpikir kalian. Saya akan menanyakan usia terlebih dahulu dan kesenangan dalam hidupnya, agar saya bisa menentukan pertanyaan apa yang pantas untuk masing-masing.
manusia yang saya hadapi saat ini. Apakah kami boleh berdiskusi? Saya mengatakan masing-masing tandanya. Hanya ada satu pemikiran dalam satu jawaban. Sudah pun lewat tidak lewat, kenapa harus Jika kalian tidak bersedia, silakan. Jika kau mampu keluar, lakukan. Jika kau percaya kau bisa, lakukan. Kau coba terlebih dahulu. Loh, Saya tidak gagal. Tidak pernah gagal untuk mencegah manusia bodoh keluar dari tempat ini. Saya berikan kalian pilihan. Mencoba menjawab. Membuka sedikit pintu kesempatan untuk kau keluar. Atau memilih tidak menjawab. Dan menutup pintu kemungkinan untuk kalian keluar. Kalau kita tidak bisa menjawab, apa resikonya? Seperti yang saya katakan, saya tidak menerima makhluk yang bodoh lewati tempat ini. Terkecuali dia tidak bisa keluar atau mati di tempat ini. No, pokoknya utang kamu yo, utang aku. Mas. Kalau itu kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa keluar, terus dibunuh apa gimana? Iya tadi Mukti bilang. Saya mungkin tidak akan selalu kejam. Ada masanya saya tidak menghukum dia sampai mati. Tapi saya hanya membiarkan dia mati di tempat ini. Pertanyaan itu Saya tanya terlebih dahulu. Kalian memilih jalur yang mana? Menjawab atau tidak sama sekali? ya, jika memang pertanyaan itu sesuai dengan pemikiran kita, Ya. ya lebih baik saya menjawab pertanyaan saja. Saya tidak hanya akan bertanya kepada dirimu. Saya mempertanyakan juga kesiapan yang lainnya. Apakah yang lain bersedia? Sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting sesuai dengan kemampuan. Apakah kau bisa berjanji jika saya bisa menjawab pertanyaanmu, kau akan membiarkanku pergi dari tempat ini? Saya berjanji atas itu. Saya tidak membenci manusia ataupun makhluk yang melewati tempat ini. Saya membenci kebodohan dari makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalian sepakat denganku? Atau kalian ingin mencoba keluar terlebih dahulu? Tanpa harus menjawab pertanyaanku. Saya bebaskan dengan pilihan itu. Kalau saya lebih milih jawab saja pertanyaannya. Kalau memang pertanyaan itu sesuai dengan kemampuan kita, seperti yang kukatakan tadi. Saya akan pastikan. Saya akan sesuaikan dengan cara berpikir kalian. Kami bisa protes atas itu, ingat. Ya. Betul, Mas. Soal pengetahuan itu sendiri-sendiri. Udah beda. Saya membenci kebodohan. Lantas kenapa kau mengajariku seolah-olah aku adalah makhluk yang bodoh? Ya maafkan kami lah. Ya, yo, namanya mengingatkanku. Ya, Buk. Jawab saja. Bersedia atau tidak? Saya bersedia. Ayo. Ya, insyaallah. Ya, yo, siap lah. Saya ingin kata bersedia. Bersedia, siap, bersedia. Kenalkan namamu, usia dan kesukaan dalam kehidupanmu. Saya Kanang Setioko. Saya berumur 26 tahun. Hobi apa ini kesukaan? Kau suka apa di dalam dunia ini? Kesukaan saya melihat yang indah-indah, khususnya alam. Berikutnya. Nama saya Diki Rawanto, usia 23 tahun. Kesukaan saya berolahraga. Berikutnya. Saya nama Usni Tariko, umur nggak mau 28 tahun, kesukaan burung. Nama saya Hendro Jugunawan, panggilnya Marcel yang jambulnya kuning. Umur saya 27, lebih 9 bulan sama lahir sih, Mbok, Mas. Ya. Ini 9 bulan dan
Kesenangan saya itu Mancing. mancing sama pelihara burung. Senang kicau. Nama saya Probo Trisna Budi Raharjo. Kesukaan saya main burung predator. Umur saya 28 tahun. Dari 28. Yang kamu ya, nama saya Arif Firman Hakim. Umurnya 26 tahun. Saya suka jalan kaki, jalan-jalan jauh sekali. Saya harap kalian menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Karena jawaban kalian akan menentukan bentuk pertanyaan kalian. Jalan-jalan apa sih? Saya ingin bertanya kepadamu terlebih dahulu. Saya tertarik denganmu. Majulah satu langkah. Urutan ini loh. Ini urutan masa. Jawab yang benar, Mbah. Nanti Siap atau tidak? Iya, siap. Pertanyaannya, kalian pasti sering di dalam kehidupan ini sulit untuk menggapai sesuatu. Baik itu urusan duniawi, tentang kesukaanmu, tentang percintaanmu, keluargamu, ataupun pekerjaanmu. Banyak hal yang sulit untuk kau dapatkan. Akan tetapi Tuhanmu dengan seenaknya sendiri mengambil itu semua, yang bahkan kau mendapatkannya pun tidak dengan mudah. Kau mengambil dengan sekejap ayahmu atau ibumu, anakmu atau istrimu. Banyak hal yang sering kau kecewakan karena Tuhan seenaknya mengambil sesuatu darimu dan merusak sesuatu yang kau rencanakan tanpa memikirkan tentang dirimu. Setuju atau tidak jika Tuhan itu brengsek? Ini jangan. Ini ngomongnya ngomong batin itu. Mbah, bisa Mbah. Iya, ngomongin saya setuju lah. Jawab dengan jelas dan lantang. Saya nggak setuju lah. Kenapa mengatakan demikian? Padahal kenyataannya seperti itu. Ya, saya nggak mungkin berani ngatain Tuhan itu kayak apa tadi, brengsek. Lantas, jika sahabatmu atau temanmu ini yang melakukan hal itu terhadapmu, apakah kau berani mengatakan mereka brengsek? Ya jika dia mengganggu saya mau kayak tadi itu ya berani saya. Lantas kenapa kau tidak berani mengatakan demikian pada Tuhan? Ya orang Tuhan yang menciptakan saya, masa saya harus bilang Tuhan itu brengsek? Kalau teman saya sih sama, kita sama-sama manusia, Bok. Sama-sama makan nasi. Rata, sama rata. Lantas, Apanya? kenapa kau tidak berani mengatakan bahwa Tuhan itu brengsek? Sudah dibilang. Tuhan itu yang menciptakan saya. Jadi jika harta saya diambil, orang tua saya diambil, tadi istri saya, semuanya kesukaan saya diambil, ya monggo mawon. Bahkan saya diambil juga gak apa-apa, orang dia yang punya kita. Kesetaraanlah yang membuatmu tidak berani mengatakan demikian. Ya itu karena saya nggak mungkin saya setara sama Tuhan loh. Kalau sama teman-teman sih saya setara, sama-sama ciptaannya, sama-sama manusia, kecuali Tuhan itu ada satu lagi, 2, 3 atau 4. Mungkin Tuhan yang lain itu bisa brengsek-brengsekan. Yakin dengan jawabanmu? Loh, ya yakin, intinya saya nggak mungkin berani ngatain
Tuhan itu tadi itu brengsek. Saya akan menyimpulkan jawaban benar atau salah setelah saya mendengar semua jawaban dari kalian. Mundurlah satu langkah. Sungguh. Kamu capek gitu. Berdoalah. Semoga Tuhan yang kau maksud itu melindungimu. Kok yakin kan, Pak? Yang penting yakin. Yakin om mas. Sekarang giliranmu. Astagfirullah. Seperti yang saya katakan, akan saya berikan pertanyaan sesuai dengan cara berpikir kalian, usia, dan kehidupan kalian. Saya akan mempersingkat pernyataan. Bahwasanya ada suatu hal yang buruk pada manusia, akan tetapi hal itu membuat manusia sempurna. Hal apakah itu? Ada sesuatu hal yang buruk, akan tetapi Pada manusia, pada manusia, akan tetapi menjadi sempurna. menyempurnakan manusia. Hal buruk yang menyempurnakan. Perhatiin ya. Iya mas. Saya berikan pertanyaan sesuai dengan cara berpikir kalian masing-masing. Hal buruk yang nafsu. Apa alasan kau menjawab itu? Karena nafsu adalah yang melengkapi manusia. Karena Tuhan menciptakan makhluk meliputi 7 unsur, yaitu yang pertama roh, yang kedua ada kolbu, yang ketiga ada nafsu, yang keempat ada jiwa, terus ada pikiran, ada akal, dan ada raga. Kenapa manusia bisa dikatakan sempurna? Karena memiliki nafsu. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Begitu juga dengan dirimu tidak sempurna, karena dirimu tidak mempunyai jiwa jasmani. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu hidup menandakan mempunyai ruh. Akan tetapi ada beberapa unsur yang tidak dimiliki. Sama halnya dengan batu, tanah, dan isi dari bumi ini. Yakin dengan jawaban itu? Jika kau belum yakin, akan saya beri kesempatan kau menjawab sekali lagi. Jika memang sudah yakin, silakan mundur satu langkah dari tempat kau berdiri saat ini. Saya yakin dengan jawaban saya. Mundurlah satu langkah. Kau katakan manusia lengkap, sempurna, karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Ya, benar. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Maju satu langkah. Maju mas. Mohon maaf, ulangi pertanyaannya. Saya tidak akan mengulang setelah pertanyaan ini saya ucapkan kembali. Seperti yang dikatakan sahabatmu ini, bahwasanya manusia sempurna karena ada 7 unsur yang meliputinya. 2 diantaranya adalah akal dan pikiran. Lantas, apa perbedaan akal dan pikiran itu? Akal sama pikiran tiap hari dipakai, Po. Mas, ini kan sama, Mas. Saya tidak mengharapkan kalian berdiskusi. Oh, baik. Maaf. Saya ngomong sendiri nih. Akal dan pikiran ini sama-sama di otak. Senang aja. Sebentar. Biarkan saya berpikir terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Akal dan pikiran. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan jasad. Sejatinya pikiran selalu menuntut kita kepada hal kenyataan, yang dimana kenyataan itu bisa dicerna. Dan akal selalu menuntut kita kepada suatu kesimpulan bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Itu jawaban saya. Saya berikan kau kesempatan satu kali lagi untuk mengulangi jawaban, mengganti atau menyempurnakan jawaban. Akal datangnya bersamaan dengan roh, dan pikiran datangnya bersamaan dengan jasad. Ketika jasad semakin besar, otomatis pikiran semakin juga berkembang. Sejatinya pikiran menuntut kita kepada suatu kenyataan yang bisa dicerna, dan akal menuntut kita kepada suatu kesimpulan bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu tidaklah sia-sia. Itu jawaban saya. Saya tidak akan tanyakan lagi yakin ataupun tidak, karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Saya akan tentukan benar atau salahnya setelah semua menjawab. Mundurlah satu langkah. Baik. Mendengar beberapa jawaban dari kalian, mungkin saya bisa menyimpulkan satu rombongan manusia ini yakin adanya Tuhan. Saya ingin bertanya kepadamu, majulah satu langkah. Kau katakan kau yakin dengan keberadaan Tuhan. Iya, yakin. Apakah kau yakin pula bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih bagimu? Tentunya Tuhan itu Maha Pengasih. Penyayang, Tentu. baik terhadapmu, Baik. dan mengampuni dosamu. Tuhan Maha Pengampun. Yang ingin saya tanyakan, jikalau Tuhan memiliki sifat-sifat itu, kenapa Tuhan masih menciptakan neraka? Yang tentunya neraka itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan penderitaan, kesakitan. Dan kau tahu neraka adalah pembalasan. Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Kenapa Tuhan membiarkan dirimu sebagai hambanya mendekati neraka jika kau melakukan kesalahan? Itu takdir. Saya tegaskan di sini, saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Dik, tenang, Dik. Semua jawaban bisa dijawab dengan takdir, kehendak, Tenang, Dik. pilihannya. Padahal selain dari jawaban itu, saya yakin ada jawaban yang lebih masuk di akal. Yang tenang, Dik. Baik, nafas, Dik. Mundur! Baik, baik. Saya katakan, jika kalian mengulangi kecurangan itu kembali, yang melakukan kecurangan itu dengan makhluk yang dibantu, saya pastikan dia tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Atau tidak? Diam! Tadi pertanyaannya, mengapa? Tuhan masih menciptakan neraka, sedangkan yang kau percaya Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Pengampun.
baik terhadap makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya karena Tuhan itu maha pengasih, jadi Tuhan itu menciptakan neraka dan surga. Nih, manusia ciptaan Tuhan. Manusia berbeda-beda. Manusia ada yang taat aturan, ada yang tidak. Dan tentunya kau tahu, Tuhan itu maha adil. Dan itu juga bentuk keadilan Tuhan untuk manusia yang melakukan kesalahan dan manusia yang menaati peraturan. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan dan itu adalah Tuhan yang maha adil. Sehingga Tuhan menciptakan surga dan neraka. Berarti bentuk kasih sayang Tuhan adalah dengan menegakkan keadilan. Juga di Asmaul Husna itu kan Tuhan maha adil. Ya itu adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Jika kita disamaratakan, masa makhluk yang tidak taat aturan masa masuk surga itu kan bukan keadilan. Yakin dengan jawaban itu? Insya Allah saya yakin. Saya akan masih memberikan kau satu kesempatan. Jika kau ragu dengan jawabanmu ataupun merasa kurang menyempurnakan jawabanmu, Insya Allah yakin. mundurlah satu langkah. Saya ingatkan kembali, saya tidak menerima jawaban takdir ataupun kehendak. Di sini saya meminta jawaban yang bisa dicerna dengan akal sehat. Mengerti maksudku? Mengerti. Dirimu, saya tanyakan sekali lagi. Mau memilih untuk menjawab atau pasrah dengan keadaan? Jawab. Bismillah. Jawab. Bismillah, Bang. Menghadaplah di hadapanku. Majulah satu langkah jika kau benar-benar ingin menjawab pertanyaanku. Bismillah, Bang. Karena inilah makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan. Termasuk dirimu. Percaya. Tunjukkan sedikit bukti yang bisa kau jelaskan dengan bahasamu, yang mudah kau mengerti dan mudah kau sampaikan tentang bukti adanya Tuhan. Saya memberikan kesempatan kau menjawab dengan bahasa yang sesuai dengan cara berpikirmu, kemampuan berpikirmu. Silakan. Bismillah. Dari tadi jenengan berbicara masalah akal. Jenengan punya akal atau tidak? Saya meminta kau menjawab pertanyaanku, bukan bertanya kepadaku. Punya akal atau tidak? Kau jawab pertanyaanku atau akan Jawab, jenengan punya akal atau tidak? Bang. saya memiliki akal sehingga saya bisa bertanya sedalam itu kepada kalian. Sampai saya harus menuntun kalian. Jika jenengan punya, Saya tidak ingin berdebat di sini. ya jika jenengan punya akal, itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Karena yang menciptakan akal itu adalah Tuhan. Justru jika makhluk tidak menggunakan akal, itu adalah makhluk yang tidak percaya Tuhan. Jenengan mengaku punya akal, memiliki akal, ya itu buktinya. Yakin dengan jawabanmu? Betul, Bang. Yakin. Yakin? Saya beri kesempatan kau untuk mengulanginya lagi. Atau mengganti jawabanmu. Atau menyempurnakan jawabanmu. Yakin.
kau menyanyiakan kesempatan itu. Yakin. Mundur satu langkah. Oh, alhamdulillah. Dah. Astagfirullah. Maju satu langkah. Hah? Saya Pak? Maju satu langkah. Iya. Aduh. Aduh. Oke. Sabar, Cuk. Ayo dimarahin jangan bisik lah. Yang ingin saya tanyakan tentang kematian dan penderitaan. Aduh, mati maning. Kau tahu, di kehidupan ini banyak hal yang menyengsarakanmu, yang menyakiti hatimu, yang mempermainkan perasaanmu, membuat ragamu letih, sakit. Kau harus berpikir keras menghadapi dunia. Kau harus merasakan kepedihan yang mendalam. Sampai akhirnya kau terpuruk dan putus asa. Kalian tahu setiap makhluk akan menemui ajalnya. Jangan ledek, John. Iya, Mas. Diam! Setiap makhluk hidup akan menemui ajalnya. Kau setuju denganku? Iya. Kau setuju denganku? Setuju, Le. Jika kau diberikan dua pilihan, kau merasakan banyak kepedihan, membuang banyak waktu untuk merasakan kesakitan, dan akhirnya kau akan bertemu dengan kematian. Atau kau memilih memendekkan waktu hidupmu sehingga kau tidak merasa banyak kesedihan, banyak kesakitan, yang pada akhirnya pun sama kau akan mati dengan kau bunuh diri. Kau akan memilih yang mana? Merasakan banyak kepedihan yang nantinya kau akan mati, atau memilih bunuh diri untuk memperkecil kemungkinan kau merasakan kesakitan? Kau memilih yang mana? Dan berikan alasannya kepadaku. Kau mengerti pertanyaanku? Iya, ngerti. Ya, itu tahu-tahu. Kenapa tidak kau melakukan bunuh diri? Agar kau mempersingkat masa kau merasakan kesedihan dan penderitaan. Jawab itu. Ya, saya juga pengen hidup, Le. Masa pengen mati? Saya pikir usiamu sudah dewasa. Iya. Saya berikan pertanyaan sesuai dengan umurmu. Iya. Saya tidak ingin mendengar jawaban yang sejatinya jawaban itu adalah jawaban yang keluar dari mulut anak yang harusnya usianya jauh lebih muda darimu. Saya tegaskan, masing-masing jawaban dari kalian menentukan keselamatan kalian. Karena kalian datang ke sini tidaklah sendirian. Sebaiknya kau bantu doa jika kau percaya dengan Tuhan. Iya, percaya. Jawab ayo. Jawab mati, ke. Oh iya, ke. Pelajaran SMP. Udah. Pak Super. Ya, ini saya mau jawab. Wa makolatul jina wa insana wa maliak budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Lantas, adanya penderitaan yang datang kepada hidupku adalah ladang saya untuk bersabar sebagai bentuk beribadah kepadanya. Dan saya insya Allah ikhlas melakukannya. cukup.
cukup. Saya akan memberikan satu kesempatan kau untuk berubah jawabanmu, melengkapi jawabanmu, Iya ya. atau kau mengganti. Silakan. Yakin atau tidak? Iya, oke. Bismillah. Ya, saya yakin, Teguhkan dirimu. teguh, yakin, Kuatkan kakimu. kuat. Aduh, ya, Kau tidak mengambil kesempatan itu. tidak, saya sudah yakin banget. Mundur satu langkah. Udah, Atau berbarislah dengan rapi di hadapanku. Masing-masing jawaban dari kalian menentukan nasib dari kelompok kalian. Satu jawaban yang saya tolak dari kalian, tandanya saya menolak kehidupan kalian semua. Setelah saya mendengar beberapa jawaban dari kalian, jujur saya kecewa. Saya kecewa dengan jawaban itu. anak ini Akan tetapi jawaban itu tidak lebih buruk dari makhluk-makhluk sebelumnya. Memang di dalam ilmu berpikir, kebenaran tidak menjadi patokan. Karena terkadang penyesuaian itu akan menjadi hal lebih baik. Maka dari itu, saya putuskan, jika kalian ingin melewati hutan ini, saya persilahkan. alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ingat, Yes. jika kalian melewati hutan ini lagi, maka pertanyaan yang berbeda akan saya hadapkan lagi kepada kalian. Saya sarankan, sebelum kalian menemui titik kebodohan kalian, janganlah melewati hutan ini. Atau jika kalian merasa pintar, saya tidak keberatan memberikan banyak pertanyaan terhadap kalian. Saya benci kebodohan. Akan tetapi, saya tidak mendambakan kecerdasan. Saya menghargai makhluk yang berpikir. Silakan kalian lanjutkan perjalanan kalian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baca buku. Baca buku. Saya pamit. Oke, betul. Dan saya akan menemui kalian lagi jika kalian menginjak tanah ini lagi. Oke, terima kasih. Masa. Alhamdulillah ya Allah. Aku semangat mbah, yakin. Mas Jody malah nggak bisa jawab loh. Untung pernah sinau. Jadi Mas Jody wallahu jina wal insa Ya betul. waliyak butun. Iya Mas Prabu. Alhamdulillah. Apa kamu sudah makan? Masa ada bercanda dalam mulut. Lanjut bela. Lanjut kom. Ayo kom.